Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wan nadirun wal mustami'un as'adakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang diwajibkan bagi umat muslim untuk berpuasa di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat istimewa bagi setiap muslim. Selain bisa menjalankan ibadah puasa, terdapat berbagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah serta dapat meraih keberkahannya. Oleh karenanya, pada momen yang bagus ini kita akan membahas tentang peran suci seorang ayah dalam menggapai keberkahan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seorang ayah memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing keluarganya, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan lain. Sebagai kepala keluarga, seorang ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai suri tauladan bagi istri dan anak-anaknya dalam menjalankan ibadah, dan bisa menjadikan Ramadan sebagai momen untuk meraih keberkahan. Ada beberapa peran yang bisa dilaksanakan oleh seorang ayah. Yang pertama, seorang ayah menjadi teladan dalam beribadah. Ayah yang baik adalah ayah yang senantiasa menunjukkan keteladanan dalam ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sebagai kepala keluarga, seorang ayah hendaknya menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Keteladanan ini akan mampu menginspirasi anak-anak untuk mengikuti jejak ayahnya dalam hal beribadah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam berbuat baik kepada keluarga, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam berbuat baik kepada keluargaku. Ini mengingatkan kita bahwa seorang ayah yang baik adalah ayah yang senantiasa memperhatikan kebaikan keluarganya, terutama dalam hal beribadah, dengan menunjukkan sikap konsistensi dalam ibadah. Ayah akan menjadi mampu memotivasi anggota keluarganya yang lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang nomor dua adalah menjadikan lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan ibadah. Selain sebagai suri tauladan, seorang ayah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga dalam menjalankan ibadah. Ini termasuk mengajak keluarga secara bersama-sama, misalkan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan religius yang dapat meningkatkan keimanan keluarga. Termasuk mengajak secara istiqomah dan konsisten dalam membiasakan mengikuti rutinitas ibadah di masjid, di musola, madrasah, ataupun di pesantren sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membiasakan diri dalam hal beribadah dengan istiqomah. Inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa inqala. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus secara kontinu, walaupun itu sedikit. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri wa farriqu bainahum fil madajid. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat ketika ia sudah mencapai umur 7 tahun. Dan pukullah dia apabila tidak mau melaksanakan sholat ketika ia beranjak pada umur 10 tahun. Serta pisahkan tempat tidur. Saudaraku, hadis ini lebih mengarah kepada pembimbingan terhadap anak. Namun kita bisa melihat bahwa seorang ayah memiliki peran penting dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya dalam beribadah. Bahkan mulai sejak usia dini. Maka kemudian dalam konteks Ramadan, ayah bisa membimbing anak-anak untuk lebih giat, semangat dalam beribadah, terutama dalam melaksanakan puasa, sholat, tilawatul Quran, ibadah-ibadah lainnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah mengajarkan makna Ramadan kepada keluarga. Artinya memberikan ilmu dan pengetahuan. Salah satu peran penting seorang ayah di bulan suci Ramadan ini adalah mengajarkan kepada anak-anaknya makna dan hikmah dari bulan suci Ramadan ini. Ayah harus mampu menjelaskan kepada anak-anaknya tentang pentingnya berpuasa, tentang rahmat dan ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tentang pahala yang akan diperoleh kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin wa ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayah yang baik tidak hanya mengajarkan puasa sebagai kewajiban, tetapi juga berbagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, membersihkan hati dari dosa-dosa. Dengan demikian, anak-anak akan lebih memahami makna spiritual baik di balik ibadah puasa maupun bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
peran yang nomor 4 adalah menghargai dan memberikan dukungan kepada anak dan kepada istri. Seorang ayah juga harus mampu menghargai perjuangan istri dan anak-anaknya dalam menjalankan ibadah puasa. Di bulan Ramadan, banyak tugas rumah tangga yang lebih berat yang dilaksanakan oleh istri, seperti mempersiapkan sahur, mempersiapkan buka puasa, bahkan masih dibebani dengan menjaga anak-anak yang mungkin belum cukup umur untuk melaksanakan puasa. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk saling membantu, saling mendukung dalam keluarga. Beliau mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarga. Artinya termasuk kepada istri. Dengan memberikan perhatian, dukungan secara penuh kepada istri, seorang ayah dapat menciptakan suasana yang harmonis di rumah, di mana seluruh anggota keluarga dapat merasakan kebersamaan dan hingga merasakan dengan penuh hikmah keberkahan bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang nomor 5 peran seorang ayah, yaitu berdoa untuk keberkahan keluarga. Doa seorang ayah memiliki kekuatan yang sangat besar, khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, terutama di malam-malam terakhir nanti. Seorang ayah bisa memanjatkan doa untuk keluarganya agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana doa-doa yang sering kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, seperti Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama, dan Rabbana yang lain. Doa seorang ayah untuk keluarga, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, adalah bentuk kasih sayang yang akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan di seluruh anggota keluarga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, marilah kita semua berusaha untuk menjadi seorang ayah yang penuh dengan kasih, teladan dalam beribadah, dan menjadi pemimpin yang bijaksana dalam keluarga. Semoga dengan usaha kita untuk meraih keberkahan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua, mempermudah jalan kita menuju jalan muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.